Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Berita Terkini, dan kali ini saya akan mewawancarai Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Bali, Bapak Amadi Arya, terkait dengan mungkin kebijakan-kebijakan PLN di Bali, khususnya terkait dengan COVID-19. Tentu dampaknya juga sangat besar, dan bagaimana penyikapan dari PLN Bali. Mungkin karena banyak juga hotel-hotel yang tidak beroperasi, dan atau juga mungkin banyak petugas yang tidak bisa ke lapangan untuk melakukan pencatatan akan seperti apa. Kita langsung sapa. Om Swastiastu, Pak Amadi Arya. Nah, mungkin dari PLN pertama yang mungkin kita tanyakan, pencatatan itu kan sudah tidak dilakukan lagi ke lapangan. Nah, bagaimana masyarakat harus menyikapi ini supaya mereka juga tidak telat bayar dan segala macam. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV. Terkait untuk periode pandemi COVID-19 ya, untuk pencatatan meter kita melakukan catat meter mandiri. Nah, seperti apa catat meter mandiri itu? Jadi pelanggan tinggal mengirimkan WA, difoto dulu meterannya ya, di WA ke 081 22 123 123. Nah, itu periodenya kapan? Bisa dimulai dari tanggal 25 sampai tanggal 31. Jadi dikirim ke nomor tersebut. Itu bisa dengan seperti itu ya? Iya. Nah, bagaimana dengan masyarakat di desa? Ya. Nah, itu untuk yang di desa, misalnya tidak mengirimkan WA, itu kita akan pakai pemakaian rata-rata 3 bulan terakhir. 3 bulan. Iya, seperti itu. Jadi tagihannya akan didasarkan atas rata-rata 3 bulan terakhir. Pemakaian 3 bulan terakhir. Tapi masyarakat yang tidak dikecualikan mendapatkan semacam subsidi atau potongan, tetap keringanan itu ya, tetap harus bayar gitu, Pak? Bukan, tetap harus mengirimkan catatan. Karena gini, kalau yang tarif rumah tangga 4,5 dan 900 bersubsidi yang mendapatkan gratis dan diskon, itu kan tetap harus dicatat. Namun yang mendapatkan gratis nanti tagihannya bulannya tidak bayar. Yang mendapatkan diskon, tagihan bulanannya akan langsung dipotong 50%. Untuk pencatatan ini untuk semua pelanggan pasca bayar. Yang prabayar nggak usah, karena dia kan beli pulsa. Baik. Kalau yang di Bali, berapa orang yang dapat gratis itu, Pak Madi? Nah, di Bali itu kalau saya total yang 450 aja itu ada 211 ribuan. Yang 900 ada 86 ribuan. Kalau desa total itu sekitar 300 ribu. Ya, yang di Bali, yang mendapatkan gratis dan mendapatkan diskon. Gratis dan diskon. Ya. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan usaha-usaha. Karena banyak hotel yang sekarang sudah tidak ada tamunya gitu ya. Dan saya mendengar beberapa semacam keluhan juga. Bagaimana menyikapi mereka yang daya sudah terlalu tinggi, karena sekarang ini sudah turun tidak digunakan. Apakah ada kebijakan dari PLN? Kalau untuk bisnis ya, bisnis itu ada kebijakan dari PLN. Pelanggan-pelanggan bisnis yang besar dengan daya 200 kVA ke atas itu bisa mengajukan ke PLN untuk cuti daya. Jadi cuti daya, mungkin dia diturunkan dayanya di minimum sesuai kebutuhan sehingga dia meringankan dari sisi pembayaran. Juga bisa berhenti jadi pelanggan sementara. Tapi khusus untuk bisnis dengan daya 200 kVA ke atas. Khusus 200 kVA ke atas ya? Tarif bisnis dengan daya 200 kVA ke atas. Dia bisa lakukan cuti daya? Cuti daya. Berhenti sementara ya, sebagai... Bisa. Itu ada persyaratan-persyaratan, nanti bisa datang ke PLN untuk lebih lanjut, lebih jelas. Nah, kalau mereka ini apakah tetap ada pembayaran misalnya semacam bebannya atau apa tetap dibayar? Ya tentu gini, kalau dia operasional kan dayanya tinggi, pembayarannya juga tinggi. Nah, dengan turun daya sehingga dia membayarnya lebih rendah. Atau mungkin dia memang sama sekali nggak operasi, dia berhenti nggak masalah. Namun nanti ketika dia kembali itu tetap ada administrasi pembayarannya akan dijelaskan nanti di awal. Oke. Ya. Tapi kalau dia cuti daya turun itu tidak ada biayanya? Turunnya nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau nanti dinormalkan? Iya, nanti ada ketentuannya apakah berlaku pada saat itu atau seperti apa, akan lebih jelasnya datang ke kantor PLN. Ya. Satu lagi mungkin berkaitan dengan pemutusan aliran gitu, kalau mereka tidak bayar. Nah, dalam kondisi seperti ini apakah tidak ada kebijakan misalnya ada batas sekian bulan kalau tidak bayar? Di luar yang gratis ini, Pak Adi. Apakah mereka juga tetap diputuskan listriknya atau sebenarnya? Oke, terkait pemutusan ya, yang untuk pelanggan yang tidak bayar melewati jangka waktu yang sudah ditentukan, tim kami di lapangan tetap melakukan sesuai SOP yang berlaku ya. Artinya apa?
di luar daya 4,5, 450 dan 900 yang bersubsidi. Ketika itu pelanggan yang melakukan tunggakan melewati waktu yang sudah ditentukan, itu tetap kami putus. Kenapa? Karena kebijakan yang sementara yang ada adalah memang seperti itu, baru 450 dan 900 bersubsidi yang mendapat kebijakan. Kalau misalnya nanti ada kebijakan lebih lanjut, tentunya akan kami menyesuaikan. Selama ini sudah ada yang diputus gara-gara belum bayar itu? Kalau masalah diputus sudah ada, sebelum pandemi pun sudah ada seperti itu. Jadi memang kita pahami ya, kondisi sekarang memang sangat sulit ya. Namun perlu juga dipahami kondisi PLN juga sebenarnya sulit. Jadi PLN juga butuh cash in untuk biaya operasional seperti itu. Ya, okay. Baik, ada harapan mungkin Pak Made sebagai manajer humas, manajer komunikasi PLN Bali untuk masyarakat Bali? Ya, harapan saya mari kita bersama-sama ikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah, salah satunya dengan mungkin tidak ingin dikunjungi oleh pencatat meter ke rumahnya, stand meter bisa dikirimkan via WA ke nomor yang saya sampaikan tadi. Masyarakat cukup di rumah saja, biar kami yang bekerja untuk tetap menjaga keandalan listrik di Bali. Baik. Terima kasih Pak Made atas waktunya dan informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa Bali TV. Demikian wawancara saya dengan manajer komunikasi PLN unit distribusi Bali. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan selalu saya menyampaikan semoga badai ini segera berlalu. Demikian laporan berita terkini, sampai jumpa di berita terkini berikutnya.